Assalamualaikum. Manchester United musim ini musim buruk, kalau tidak bahkan terburuk ya dalam sejarah Manchester United. Manchester United sudah tersingkir di kompetisi lokal FA dan juga Carabao di babak yang lebih awal jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Di Liga lagi, parah betul, kacau, hancur, berada di papan bawah ya. Ini bukan musim yang enak untuk diingat bagi fans Manchester United, musim yang bahkan kalau bisa dihapus saja ya menurut gue. Walaupun mereka berhasil melangkah ke final Europa League dengan masih ada peluang untuk bisa mendapatkan trofi musim ini. Intinya ini musim yang berat, musim yang musim yang sangat-sangat buruk, jelek sekali bagi Manchester United. Tapi baru saja diumumkan ya, pemain terbaik di Manchester United dalam situasi yang kacau seperti ini, yang sangat-sangat buruk. Ternyata sang kapten Bruno Fernandes ini menjadi pemain terbaik ya Manchester United musim 2024-2025. Di posisi kedua ada Ahmad dan di posisi ketiga ada Harry Maguire. Dengan hasil ini Bruno Fernandes menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea, masing-masing dengan 4 kali menjadi pemain terbaik musiman di Manchester United. Dan kalau gue lihat ya, setiap pemenang dari Sir Matt Busby Player of the Year Award dari musim 1988 pada saat itu Brian McClair, penyerang Manchester United di musim tersebut, menjadi pemain yang terbaik. Lalu setelahnya ada Brian Robson, Gary Pallister, Mark Hughes dan lain-lain. Memang tidak ada yang menang dengan jumlah 4 kali. Jadi hanya ada 3 pemain ya yang menang dengan jumlah 4, yaitu adalah David De Gea, Cristiano Ronaldo tentu saja, dan juga Bruno Fernandes. Ini menunjukkan bahwa dengan situasi yang sulit ini, Bruno Fernandes adalah pilar, adalah pemain vital bagi Manchester United. Di salah satu wawancaranya, Patrice Evra, legenda lainnya dari Manchester United, ini mengatakan tanpa Bruno Fernandes mungkin Manchester United tidak meraih final Europa League. Tanpa Bruno Fernandes bahkan mungkin degradasi Manchester United musim ini, ada di posisi itu. Pemain-pemain lainnya pun atau legenda-legenda lainnya pun juga sering sekali ya memuji Bruno Fernandes. Gary Neville misalnya mengatakan di final Europa League 10 pemain itu Tottenham Hotspur, hanya ada 1 pemain dari Manchester United. Jika dikombinasikan kedua kesebelasan untuk membuat the best 11 ya, hanya ada Bruno Fernandes. Itu menurut Gary Neville. Pundit-pundit, media-media lain pun juga banyak memberikan pendapatnya bahwa memang Bruno Fernandes ini menjadi pemain yang terbaik. Dan kalau gue tarik ke belakang, bukan hanya musim ini sih, di musim-musim sebelumnya, 2, 3, 4 musim sebelumnya Manchester United di situasi yang sulit, Bruno Fernandes ini menjadi motor betul semenjak dia hadir di Old Trafford, dan ini diteruskan juga di musim ini. Jika dibandingkan dengan situasi David De Gea dan juga terutama dengan Cristiano Ronaldo ya, gue berpikir bahwa ya Manchester United di periode Cristiano Ronaldo misalnya, ketika dia memenangkan award di tahun 2006, 2007, 2008 dengan Manchester United, yaitu memang periode keemasan, di mana bukan cuma untuk sang pemain tapi juga untuk Manchester United. Juara Liga Inggris, juara Liga Champions ya, situasi yang jauh lebih solid dibanding saat ini. David De Gea memenangkan gelar 3 berturut-turut ya di dalam situasi transisi Manchester United dari periode Sir Alex Ferguson ke periode pelatih ataupun manajer setelahnya. Ada banyak situasi tidak konsisten di sana, dan di sisi lain dengan menangnya David De Gea terutama 3 musim berturut-turut, ini menunjukkan bahwa kiper menang pemain terbaik, artinya klub di atas lapangan lebih sering lebih sering menderita ancaman serangan dari tim lain, sehingga penyelamatan dari sang penjaga gawang ini sangat krusial dengan sering dilakukan. David De Gea fantastis ya, salah satu shot stopper terbaik menurut gua.
refleksnya fantastis, dan kontribusinya juga luar biasa. Selama 3 musim secara berturut-turut dan juga 4 musim secara total, dia bisa menjadi pemain terbaik tahunan Manchester United. Tapi David De Gea menurut gua ya saat ini sudah tidak berada di Manchester United. Dan kalau gua lihat ya, dari raihan bersama dengan Manchester United, ada trofi-trofi besar yang pernah didapatkan, terutama Premier League. Dia sudah pernah menjadi juara di musim 2012-2013. Cristiano Ronaldo juga pernah merasakan trofi besar bersama dengan Manchester United, Champions League, dan tentu saja juara Liga ya. David De Gea sendiri pernah memenangkan Europa League sebagai trofi besar lainnya. Menurut gue, kalau dari situ, maka yang paling minim untuk memberikan trofi bagi Manchester United adalah Bruno Fernandes. Dan apakah ini menunjukkan bahwa ya peran Bruno Fernandes tidak sebesar mereka? Gua pikir tidak bisa secara apple to apple langsung seperti itu ya, karena situasinya juga tidak sama dengan keadaan dua pemain lainnya. 2 trofi yang diberikan atau Bruno Fernandes berkontribusi untuk Manchester United ada Piala FA dan juga Carabao. Ini di bawah David De Gea misalnya. David De Gea memiliki Premier League sekali, FA, Carabao 2 kali, pernah menang Community Shield 3 kali, dan Europa League sekali. Jadi ada 5 trofi katakan kalau gue tidak menghitung Community Shield. Sementara Cristiano Ronaldo jelas lebih banyak daripada itu. Oleh karena itulah gue berharap Bruno Fernandes bisa mendapatkan trofi besar ya dengan Manchester United. Karena sekali lagi kontribusi dia di atas lapangan ini luar biasa besar. Memenangkan gelar secara individu ini sesuatu yang fantastis bagi pemain ya. Tapi pada akhirnya kontribusi berupa trofi untuk klub ini yang jauh lebih signifikan. Dan dengan peran yang sangat besar dari Bruno Fernandes, ya gue berharap dia bisa mendapatkan hal tersebut. Ini akan menjadi tantangan bagi Bruno Fernandes yang saat ini sudah berusia 30 tahun ya. Dimana bagi atlet, terutama atlet sepak bola juga tidak akan selamanya situasi ini tetap di atas. Situasi fisik tidak bisa dipungkiri. Waktu semakin sempit. Dan bisa saja sebenarnya ya ada opsi sebagai seorang pemain tentu saja ingin ya kan memenangkan trofi-trofi besar di dalam karir pemainnya. Dan kalau gue lihat Bruno Fernandes selama karirnya selain di Manchester United, di Sporting dia juga tidak memenangkan banyak trofi di sana. Sekali lagi, dia tentu saja juga ingin memenangkan trofi-trofi besar tersebut. Dan peluang tersebut secara realistis sebenarnya saat ini tidak berada di Manchester United, belum berada di Manchester United. Mungkin kalau dia pindah klub segala macam bisa mendapat peluang yang lebih besar. Tapi loyalitas dari pemain ini menurut gue juga luar biasa ya, fantastis. Dia bisa saja sih sebenarnya dengan agennya untuk meminta misalnya pergi ke klub lain yang bisa memberikan peluang dia menjadi juara liga misalnya ya, seperti pemain-pemain lain. Hal-hal seperti itu gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Artinya dia menurut gue memiliki loyalitas kecintaan yang besar terhadap Manchester United. Sesuatu yang belum bisa dalam tanda kutip berbalas ya, karena trofi besar belum bisa didapatkan oleh Manchester United. Sehingga kalau Bruno Fernandes bisa mendapatkan trofi besar tersebut, ya dia bisa masuk ke jajaran elit atau bahkan legenda dari Manchester United. Saat ini secara realistis, walaupun dia perannya vital bersama dengan Manchester United, tapi tanpa trofi itu ada yang kurang menurut gue untuk status legend dari Manchester United ya. Sehingga mudah-mudahan gue sangat berharap dia bisa mendapatkan trofi itu. Dan kalau ada yang berpendapat bahwa ya ngapain juga Manchester United tidak akan kemana-mana dengan Bruno yang bla bla bla, sering sekali tanpa alasan, sering sekali juga mengatakan bahwa ya gue terlalu ngefans atau support berlebihan terhadap Bruno Fernandes. Gue berusaha untuk realistis aja. Artinya pemain ini pemain yang paling penting bagi Manchester United. Lalu harus gue justru berikan kritik yang berlebihan, menurut gue tidak fair di situ. Kritik seperti apa? Dia termasuk pemain yang paling bersinar menurut gue, pemain penting ya.
Kalau hanya untuk urusan emosional saja lalu harus gue berikan kritik yang tidak proporsional, ya itu bukan gue. Di sisi lain, kalau dia berhasil mendapatkan trofi besar bersama dengan Manchester United, artinya Manchester United mendapatkan trofi besar tersebut juga, dan ini juga hal yang vital menurut gue, penting bagi perjalanan Manchester United ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Bruno Fernandes 2 kali secara berurutan menjadi juara atau pemain terbaik ya, top 4 total, menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea. Dan gue masih berpikir dia memiliki peluang yang besar untuk menjadi pemain terbaik tahunan untuk musim depan lagi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.